Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 423 Rencana Sie Kaidong. Perkataan paman ketiga membuat ruangan menjadi hening. Senyuman melintas di wajah Sie Kaidong. Tidak sia-sia saya merelakan sebagian saham saya kepada Pak Tua ini, masih berguna di saat kritis. Lalu, dia memasang ekspresi sedih lagi. Nah, masalah inilah yang paling dipedulikan nenek semasa hidupnya. Menurutku kita harus menanganinya apapun yang terjadi, agar nenek bisa beristirahat dengan tenang. Xie Jing mengerucutkan bibirnya. Lalu apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin semua kerabat berbagi uang? Ketika dia mengatakan ini, ekspresi kerabat keluarga Xie lainnya segera berubah. Kalau mereka hanya sekedar memberi nafkah, ya sah-sah saja, tapi kalau disuruh bayar, sama sekali tidak apa-apa. Sie Kaidong dengan cepat berkata, tentu saja saya tidak bermaksud begitu. Uang ini digunakan untuk menenangkan keluarga Huang. Bagaimana kita bisa membiarkan semua kerabat memikul tanggung jawab atas urusan Sie saat ini? Benar, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Iya, lagi pula kita tidak punya uang. Ya. Aku tidak bisa membantu. Semua kerabat keluarga Xie membicarakan hal ini, haha. Ketika Nyonya Xie masih hidup, mereka tidak mau membayar. Sekarang wanita tua itu sudah meninggal, mereka bahkan lebih tidak mau membayar. Jadi, menurutku 100 juta ini seharusnya berasal dari dana perusahaan Xie. Sie Kaidong menyatakan tujuannya. Tidak mungkin, Xie Jing langsung menolak tanpa berpikir. Sekarang Tuan Xie baru saja mendaftar dengan 3 rumah sakit besar. Itu hanya saat dia membutuhkan uang. Wajah Xie Kaidong menjadi gelap. Xie Jing, aku tidak menyangka kamu begitu picik. Ya. Keluarga Xie memang memiliki saluran sekarang, tetapi dalam hal kekuatan, keluarga Xie tidak memiliki kualifikasi untuk menantang keluarga Huang. Jika mereka benar-benar tidak memberikan wajah kecil ini kepada keluarga Huang, maka ketika mereka marah, semuanya di sini, aku khawatir semua orang akan menderita. Saya pikir kita harus menanggungnya untuk saat ini dan mengambil uang ini. Ketika keluarga Xie secara bertahap menjadi lebih kuat, kita dapat menemukan peluang untuk berurusan dengan keluarga Huang. Kata-katanya terdengar sangat masuk akal, dan semua orang di keluarga Xie mengangguk. Benar sekali, keluarga Huang lebih kuat dari keluarga Xie. Jika terjadi konflik, bahkan jika seseorang membunuh 800 musuh dan kehilangan 1000, keluarga Xie tidak akan mampu menahannya. Yang paling penting adalah lamaran Sie Kaidong tidak mengharuskan mereka membayar. Orang-orang seperti keluarga Xie semuanya serakah dan egois. Dan mereka hanya akan memilih metode yang tidak melibatkan kehilangan kepentingan mereka sendiri. Tetapi Ye Yan baru saja mengatakan bahwa dia akan memanggil polisi. Dia tidak akan melakukan ini secara diam-diam, bukan? Ini juga mungkin, lagi pula, pria berhati lembut ini tidak cukup pintar untuk melakukan hal-hal seperti menghabiskan uangnya sendiri untuk membeli barangnya sendiri. Oh, kenapa ada benda seperti itu di rumah kita? Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada kita. Sie Kaidong senang,
dia masih memikirkan bagaimana mencegah Ye Yan memanggil polisi. Xie Jing, kamu juga mendengar bahwa kerabatmu sangat khawatir sekarang. Sampah bodoh itu adalah suamimu, jadi menurutku kamu harus menemukan cara untuk mengatasi bahaya tersembunyi ini. Dia berkata pada Xie Jing dengan dingin. Xie Jing mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak berpikir apa yang akan terjadi jika dia menelepon polisi. Keluarga Huang jelas tidak ingin menimbulkan masalah. Mereka hanya ingin melampiaskan amarahnya. Tapi dia melihat orang-orang di depannya dan tahu bahwa jika dia tidak setuju, semua orang akan merasa tidak puas. Keluarga Xie akhirnya kembali ke jalurnya, dan tidak akan ada lagi kekacauan. Jangan khawatir, aku akan menjaga Ye Yan dengan baik dan tidak akan membiarkan dia berbicara omong kosong, kata Xie Jing enteng. Mata Xie Kaidong bersinar dengan bangga. Yang paling dia khawatirkan adalah seseorang menahan Nyonya Xie tua. Sekarang dia baik-baik saja, dia seharusnya aman. Itu berjalan sangat lancar. Saya tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar setelah saya membunuh nenek saya. Jika saya tahu lebih baik, saya seharusnya membiarkan wanita tua itu mati lebih awal. Sekarang, masalah 100 juta, Xie Kaidong berkata. Uang ini harus disediakan oleh perusahaan. Saya rasa semua orang tidak keberatan, bukan? Semua orang mengangguk. Xie Jing menatapnya dengan wajah dingin, terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan dingin. Oke, demi nenekku yang sudah meninggal, aku setuju untuk membayar uang ini. Tetapi saya harus menjelaskan sebelumnya bahwa jika keluarga Huang mengajukan permintaan lebih lanjut, saya tidak akan pernah setuju. Dia hanya ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan tidak ingin berdebat dengan Xie Kaidong tentang hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Selesai, Xie Kaidong sangat gembira di hatinya. Tapi dia menahan kesedihan di wajahnya. Oke, menurutku nenek akan sangat senang jika dia tahu apa yang terjadi di bawahnya. Kemudian, dia memandang semua orang dan berkata, kalau begitu setelah nenek meninggal, semua bagiannya akan menjadi milikku, tidak masalah. Kerabat keluarga Xie saling memandang. Meski wajah mereka tidak terlalu bahagia, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Nyonya Xie sudah tua, jadi dia sudah menyiapkan surat wasiat, dan akan mentransfer seluruh sahamnya kepada Xie Kaidong setelah kematiannya. Oleh karena itu, meskipun mereka menginginkan bagian tersebut, mereka hanya dapat menonton. Xie Kaidong memandang Xie Jing. Dalam hal ini, saya akan menjadi salah satu pemegang saham perusahaan lagi. Apakah Anda keberatan? Xie Jing menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Ini dengan jelas dinyatakan dalam surat wasiat. Tentu saja saya tidak keberatan. Aku harus memperingatkanmu sebelumnya. Xie Kaidong, sebaiknya kamu jujur dan menjadi pemegang sahammu. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak benar itu. Xie Kaidong tertawa. Tentu saja tidak. Saya hanya ingin memainkan peran untuk keluarga Xie. Saya juga harus memperingatkan Anda terlebih dahulu. Sebagai pemegang saham, saya memiliki kekuatan pengawasan. Jadi sebaiknya Anda tidak melakukan kesalahan apapun, jika tidak saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xie Jing mau tidak mau mengencangkan bibirnya.
si Kaidong jelas belum menyerah. Dan saya khawatir dia tidak tahu masalah apa yang akan dia timbulkan di masa depan. Namun, setelah periode pembersihan ini, Tuan Xie menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, Xie Jing tidak terlalu khawatir. Beberapa hari berikutnya akan menjadi masa pemakaman dan berkabung nih, Xie. Setelah serangkaian kejadian baru-baru ini, status keluarga Xie di Dongling menjadi jauh lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga banyak keluarga bangsawan yang masih mengirimkan perwakilan untuk menyampaikan belasungkawa. Xie Kaidong, sebaliknya, mempertahankan kemampuan aktingnya dan tampak sedih. Tak satu pun tamu yang bisa membayangkan bahwa dialah yang membunuh wanita tua itu. Karena kematian Ni Xie, jadwal Ye Yan juga tertunda. Apapun yang terjadi, akan lebih mudah baginya untuk pergi setelah 7 hari pertama. Karena statusnya sebagai menantu tamu, keluarga Xie tidak mengizinkan Ye Yan memasuki ruang duka dan hanya memintanya untuk berjaga di luar villa. Karena surat wasiat Bu Xie tidak menentukan seseorang menjadi kepala keluarga. Adapun Xie Jing dan Xie Kaidong, yang satu sebenarnya memegang kekuasaan keluarga Xie, dan yang lainnya adalah pewaris kepala keluarga yang sering disebutkan Nyonya Xie ketika dia masih hidup. Oleh karena itu, posisi kepala keluarga Xie sangat kosong. Dan Xie Kaidong tinggal di sini atas nama merawat tubuh spiritual Nyonya Xie. Namun, menurut Ye Yan, kematian Nyonya Xie pasti ada hubungannya dengan Xie Kaidong. Jika orang ini tinggal di sini, bukankah dia takut hantu wanita tua itu akan kembali untuk menyelesaikan masalah dengannya? Bab 424 Penjemputan. Beberapa hari kemudian, Bandara Haicheng. Kedua orang itu keluar dari stasiun. Tuan muda kedua, silakan lewat sini. Mobil yang menjemput Anda telah tiba. Ye Fu berkata dengan hormat, mendorong barang bawaannya dan memimpin jalan. Ye Yan melihat sekeliling dengan santai lalu mengikuti. Setelah 7 hari pertama Nyonya Xie, Ye Fu tidak sabar untuk datang ke rumahnya. Ye Yan sudah mengatur segalanya, jadi tidak ada penundaan lagi. 2 tiket kelas 1 dan 4 jam kemudian, dia menginjakkan kaki di tanah Haicheng. Saya telah memberitahu orang tua itu kabar bahwa tuan muda kedua akan kembali. Dia sangat senang dan berharap untuk mengenal tuan muda kedua, kata Ye Fu sambil tersenyum. Ye Yan mengangguk tanpa komitmen. Dia tidak merasa memiliki keluarga Ye. Dia datang ke sini terutama untuk menyelesaikan masalah. Adapun Tuan Ye, jika tidak terlalu merepotkan, maka Ye Yan tidak akan keberatan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan dalam kapasitas ini. Kedua orang itu berjalan keluar dari aula bandara. Mobilnya seharusnya sudah tiba. Ye Fu melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Bagaimana para pelayan ini melakukan sesuatu? Bukankah mereka sudah menyiapkan mobilnya terlebih dahulu? Ia juga secara khusus mengonfirmasinya pada pagi hari, mengatur konvoi, dan mendapat balasan konfirmasi. Namun saat ini, pinggir jalan sudah sepi. Ye Fu merasa sedikit malu dan segera berkata pada Ye Yan, Tuan muda kedua, mungkin ada kemacetan lalu lintas di jalan. Saya akan menelepon untuk memastikannya. Ye Yan tidak merasa ada yang salah dan mengangguk. Ye Fu dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Apa yang terjadi?
Di mana konvoi yang diatur? Bukankah kamu bilang konvoi berangkat lebih awal? Kenapa belum sampai? Kemudian, ekspresinya jelas terkejut dan berubah sedikit jelek. Apa katamu? Aku tidak tahu apa yang dibicarakan di ujung telepon, jadi Ye Fu hanya bisa menutup telepon, lalu menatap Ye Yan dengan wajah cemberut, seolah dia tidak tahu harus berkata apa. Tuan muda kedua, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Awalnya saya mengatur konvoi yang sesuai dengan status Anda, tapi dia tampak marah dan tidak berdaya. Ye Yan mengangkat alisnya sedikit. Tentu, tampaknya keluarga Ye sesederhana dan ramah seperti yang saya bayangkan. Begitu kami turun dari pesawat, seseorang sangat ingin mengatur upacara penyambutan untuk kami. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Ye Yan ringan sambil menatap Ye Fu dengan sedikit makna di matanya. Dia tidak terburu-buru, tapi sangat tertarik melihat reaksi kepala pelayan. Meskipun dalam informasi yang diberikan Zhang Chuxue kepadanya, Ye Fu adalah seseorang yang telah bersama Tuan Ye selama bertahun-tahun. Orang-orang Tao sangat terpisah satu sama lain. Ye Yan harus memastikan dengan matanya sendiri apakah dia benar-benar dapat dipercaya. Mobil yang kita foto akan segera tiba, Tuan muda kedua. Jangan khawatir. Ye Fu mengertakkan gigi dan berkata tanpa daya. Dia menyadari dia telah melakukan kesalahan besar. Awalnya, Ye Fu mengira masalah sepele seperti mengambil pesawat bisa diatur sendiri, dan tidak perlu melalui wanita tertua Ye Yunlan. Tapi aku tidak pernah menyangka beberapa orang di keluarga Ye akan bertindak begitu kejam. Sekarang, yang paling dicemaskan Ye Fu adalah kesalahpahaman dan kebencian yang dimiliki Ye Yan terhadap Tuan Ye karena hal ini. Maka dialah yang harus disalahkan atas kematiannya. Tuan muda kedua, orang tua itu sakit parah. Jadi keluarga Ye sedikit kacau sekarang. Jangan khawatir, ini jelas bukan yang dimaksud orang tua itu. Ye Fu mencoba yang terbaik untuk menjelaskannya kepada Ye Yan. Ye Yan memandang ponselnya dengan tenang dan mengangguk sedikit, tanpa emosi atau kemarahan di wajahnya. Setengah jam berlalu, waktu yang cukup untuk mengganggu tetapi tidak membuat kewalahan. Sebuah mobil berhenti di depan Ye Yan dan Ye Fu. Seorang pengemudi muda turun. Ekspresi wajahnya sama sekali tidak hormat dan dia berkata, "Steward Ye, saya akan menjemputmu." Ye Yan memandangi mobil di depannya dengan ekspresi setengah tersenyum. Apakah ini yang dikirim oleh keluarga Ye untuk menjemputku? Pada saat ini, wajah pengurus rumah tangga paruh baya itu gelap seperti dasar pot, dan amarahnya meningkat. Karena mobil di depan mereka yang datang menjemput mereka sebenarnya adalah mobil tua. Ye Fu mengetahui mobil ini, dan dia secara pribadi memasukkannya ke dalam daftar untuk dihilangkan. Terlalu berlebihan. Apa yang akan dilakukan orang-orang itu? Tuan muda kedua dipanggil oleh lelaki tua itu untuk menemuimu. Beraninya kamu bersikap kasar. Aku hanya. Ye Fu sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah pengemudi, suaranya bergetar. Ini bukan lagi penghinaan kecil, tetapi penghinaan yang nyata. Steward Ye, jangan marah padaku. Semua tuan dan nyonya muda kebetulan menggunakan mobil hari ini. Dan hanya ini yang tersisa. Tidak ada yang bisa saya lakukan.
sopir muda itu berkata tanpa daya. Setelah mengatakan itu, dia hanya bisa melirik ke arah Ye Yan dengan tidak senang. Saat ini, beberapa pemuda dari keluarga Ye mengadakan pesta mobil mewah dan mengundang banyak selebriti, model, dan selebriti internet. Sopir keluarga semuanya disuruh mengemudi, mungkin ada kesempatan selingkuh atau apalah. Akibatnya, hanya karena saya yang termuda, saya harus diatur secara paksa untuk menjemput tuan muda kedua ini. Sungguh sial, namun, di hadapan Yev, pengemudi muda itu tidak berani menunjukkannya dan hanya bisa mengumpat diam-diam di dalam hatinya. Yevu marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada analisa terakhir, dia hanyalah seorang pelayan. Dulu, Tuan Ye dalam keadaan sehat, dan semua orang sangat sopan padanya demi dia. Sekarang, lelaki tua itu sakit parah dan tidak akan berumur panjang, dan tidak ada yang peduli padanya sebagai pengurus rumah tangga. Tepat ketika Ye Fu sangat marah tetapi tidak tahu harus berbuat apa, Ye Yan tiba-tiba tersenyum. Menarik, dia berkata dengan tenang, "Oke, kita sudah sampai, ayo pergi." Ye Yan sama sekali tidak marah. Cara tingkat rendah seperti itu akan sangat memalukan jika dia marah. Kebetulan pemahamannya tentang keluarga Ye hanya di atas kertas, dan sekarang seseorang sangat ingin datang ke rumahnya. Tentu saja, dia harus memanfaatkan kesempatan bagus ini untuk mengamati sikap keluarga Ye. Setelah mengatakan itu, Ye Yan membuka pintu mobil, masuk ke dalam mobil dan duduk. Ye Fu mengepalkan tinjunya dan kemudian melepaskannya, merasa sangat bersalah. Karena kelalaiannya sendiri, tuan muda kedua harus menderita ketidakadilan seperti ini. Ini adalah kelalaian saya sendiri terhadap tugas. Untungnya tuan muda kedua memiliki temperamen yang baik dan tidak peduli. Ye Fu berpikir sendiri dan masuk ke dalam mobil. Pengemudi muda itu melirik Ye Yan dan mencibir dalam hatinya. Dia benar-benar anak haram. Dia bahkan kehilangan mukanya ketika mendengar bahwa dia bisa pergi ke keluarga Ye untuk menikmati berkah. Dia tidak menganggap serius Ye Yan lagi. Sedan tua itu mulai bergerak. Ye Fu ada di dalam mobil dan ingin menelepon Ye Yunlan untuk menjelaskan, tapi dia tidak pernah berhasil. Pada akhirnya, dia hanya bisa meletakkan ponselnya tanpa daya, berharap tidak terjadi kecelakaan lagi. Pusat kota ajaib. Setiap jengkal tanah di sini sungguh berharga. Harga 1 meter persegi bahkan bisa membeli rumah di beberapa kota. Dan tepat di lokasi ini, yang harga tanahnya cukup membuat orang awam terkena serangan jantung, terdapat sebuah rumah bangsawan yang sangat luas. Ada bebatuan, sungai, hutan, dan taman. Ye Yan memandangi gedung-gedung indah di depannya. Kilatan cahaya melintas di matanya. Kamu tiba di rumah keluarga. Bersambung.